Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati, pikiran, dan roh kita, serta tubuh kita ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan lewat ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat sama-sama sebuah pujian yang berkata, agunglah dan mulialah Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Sama-sama. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Katakan ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Di dalam tangan Tuhan ada keamanan dan perlindungan. Kalau kita ada pada minggu ini, kita mengalami keamanan dan perlindungan Tuhan. Sebab itu mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita agungkan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, agung dan mulia Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Amin, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku.
Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh ada lagi dalam ibadah. Kami berterima kasih. Engkau sudah memberikan keamanan kepada kami. Engkau sudah menjagai kami sepanjang minggu sudah berjalan. Dan hari ini Tuhan, kami membawa tubuh kami untuk menjadi persembahan yang sejati lewat ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah dari awal sampai selesai. Bila ada kuasa-kuasa iblis yang mau coba-coba mengganggu jalannya ibadah, kami mau satukan hati saat ini, menghancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lawatan Tuhan terjadi dalam ibadah ini. Terima kasih. Urapan-Mu juga buat hamba-Mu yang akan melayani-Mu Tuhan. Kami siap masuk dalam ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib. Tuhan perkasa. Haleluya. Kasih-Nya Allah yang tidak pernah berubah buat kita. Dari dulu sampai sekarang kita tetap rasakan. Satu pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Amin. Dan menghibur aku dan menyenangkanku. Oh haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita katakan kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi katakan. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Oh haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Tuhan sudah nyata di dalam setiap kehidupan kita. Pertanda Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Dan sebab itu saudara, biarlah kita yang masih ada, kita
kita melayani Tuhan dengan kasih Allah. Katakan satu pujian, kasih-Nya seperti sungai. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oh haleluya. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan sekali lagi, amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Dalam keadaan apapun, kasih Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Katakan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin, amin, haleluya. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Dalam segala keadaan, kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kita syukuri kita punya Allah yang kasih-Nya sempurna. Dia berikan kasih-Nya itu buat orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Puji nama-Mu Tuhan. Sekarang saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Hati yang baik, telinga yang baik, kita siapkan untuk Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Saat ini Tuhan kami siap dengar. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Katakan, saat ini. Oh haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini, oh curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, Dia yang berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami sekarang ini. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu Tuhan untuk menerima kebenaran yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua bersukacita, bersyukur kalau kita dapat beribadah walaupun secara online. Pada seluruh jemaat, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online. Hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021. Ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema badai dan krisis. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tak kala kita ada di dalam masa-masa badai, kita mengalami krisis atau pergumulan, segala sesuatu yang kita miliki dan andalkan itu hanya sia-sia kalau tanpa Tuhan. Sebab itu kita harus dan penting mempercayai bahwa Tuhan itu Immanuel yang menyertai kita. Mengapa badai, krisis, pergumulan
itu terjadi? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dengan beberapa contoh. Yang pertama kita melihat kitab Nabi Yunus. Kita membuka kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca ya, kitab Yunus ini hanya 4 pasal, sedikit. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, terjadinya badai yang besar sehingga mengakibatkan kapal hampir terpukul hancur, ya, termasuk Yunus dan orang-orang yang ada di kapal itu. Penyebabnya adalah ketidaktaatan. Ya. Kalau kita membaca seterusnya, ketika ya angin ribut, badai terjadi, ya, di mana orang-orang baik juga awak kapal itu sangat ketakutan, mereka berteriak-teriak, mereka yang memanggil ilah-ilah mereka, mereka membuang semua ya muatan yang ada di kapal untuk meringankan, ya. Lalu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, awak kapal ada yang turun ke ruang kapal yang paling bawah. Ternyata si Yunus tidur nyenyak di situ. Ya, nakoda itu berkata kepadanya, bagaimana mungkin, ya, ayat 6, engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan bangsa manakah engkau? Sautnya, ya, saut Yunus kepada mereka, aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi redah, tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu. Jadi kita lihat mengapa badai itu terjadi, karena ketidaktaatan daripada Yunus.
Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Niniwe. Firman Tuhan datang kepadanya untuk memberitakan ya berita Allah, ya, supaya ya, orang-orang Niniwe ya diselamatkan, mereka boleh bertobat. Tapi dia malah menyimpang ke Tarsis. Akibatnya, saudara-saudara, ketidaktaatan Yunus ini, badai besar itu. Tetapi kita melihat bagaimana seperti pujian kita, kasih Allah mengalir dialami oleh Yunus. Karena apa, saudara-saudaraku yang kekasih? Yunus mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, dia cepat-cepat menyadari, ya, dia berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa setelah Yunus dibuang ya ke laut oleh penentuan Tuhan, ya, ayat 17. Ya, jadi ayat 15 katakan, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Badai itu karena ketidaktaatan Yunus. Ketika Yunus dibuang ke laut, badai itu berhenti dan Yunus mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bisa saja badai itu datang karena ketidaktaatan kita. Ketidaktaatan Yunus ini. Tetapi kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir dialami oleh Yunus. Karena Yunus menyadari hal itu, dia datang kepada Tuhan, dia berseru, berdoa. Dikatakan pasal 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kudengarkan suaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yunus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa Yunus diselamatkan oleh Tuhan, ya, oleh penentuan Tuhan. Tuhan kirim, ya, seekor ikan besar menelan. Dia tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan kalau saudara perhatikan, ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan, itu luar biasa. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, karena dia yang menciptakan langit dan bumi seisinya, dia menguasai alam semesta ini. Bahkan ikan-ikan pun tunduk ketika dia memerintahkan supaya ikan ini memuntahkan Yunus ya ke darat. Kita lihat ayat yang ke-10 pasal 2, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Kata lain, Yunus mendapat kasih karunia Tuhan, ya, karena dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, bertobat, kembali menyadari, datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan menyatakan kasih karunia menyelamatkan dia, sehingga dia mengikuti perintah Tuhan. Kalau sudah bahasa pasal 3, dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan berita, ya, firman Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh negeri Niniwe, bahkan raja, saudara-saudaraku, bahkan seluruh ternak mereka, ya, merendahkan, ya, hatinya, dirinya, ya, mereka berpuasa, berkabung, sehingga mereka mengalami keselamatan. Kita melihat hal yang kedua, Matius pasal yang ke-14. Kalau tadi karena ketidaktaatan,
yang ini adalah karena taat, tapi tetap mengalami badai dan krisis. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakit. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itulah hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segeralah Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, badai itu bisa walaupun kita taat ya kepada perintah Tuhan. Murid-murid ini mereka taat. Disuruh oleh Yesus ya untuk ke seberang, mereka melakukannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami angin sakal. Mereka mengalami badai, mereka diombang-ambing, saudara-saudaraku yang kekasih. Selama kita masih ada di dalam dunia, kita masih mengalami ya, badai, krisis, pergumulan dalam hidup ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Seringkali kita sering bertanya, mengapa kita sudah melakukan taat masih mengalami badai? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali Tuhan izinkan. Walaupun kita melakukan firman Tuhan, Tuhan izinkan. Mengapa? Supaya kita mengalami mujizat kuasa Tuhan. Supaya kita melihat mujizat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita semakin memahami, mengenal tentang Tuhan yang kita sembah, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini kita lihat ya, ketika mereka mengalami badai, mereka Tuhan tolong ya, karena kasih-Nya selalu mengalir seperti pujian kita. Pasti Tuhan menolong kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, untuk menyatakan mujizat-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya. Dia menolong kita, Bapak Ibu. Ya. Sebab itu firman Tuhan katakan, biarlah kita teguh, kokoh, seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Kalau kita senantiasa taat, mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita seperti rumah yang kokoh, yang teguh ya, walaupun badai datang
Ya, dikatakan hujan, banjir, angin melanda, kita tidak akan hancur, binasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ya, kita akan tetap bertahan. Ya, kita akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Kita dapat mengucap syukur, ya, tetap bersuka cita, tetap taat, karena kita dibangun di atas batu karang, Yesus Kristus. Ya, kita tetap bertahan. Ya, kita percaya Tuhan, ya, izinkan itu. Dia punya rencana yang indah untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya. Dia pasti menolong saya dan saudara. Kita melihat contoh yang ketiga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Ini bukan karena tidak taat firman Tuhan atau taat kepada firman Tuhan, tapi ini faktor X. Ya. Faktor lain, orang lain. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27, kita tahu bahwa Paulus, ya, dia ditahan di penjara karena dia memberitakan Injil, bukan karena kesalahan. Lalu sebagai tahanan dia dipindahkan ke Roma dan melakukan perjalanan. Kita baca coba ayat 9 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Nanti Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal ini. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau. Dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian yang besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Ayat yang ke-11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Ini bukan karena Paulus, ya, soal dia taat atau tidak taat, tetapi ini faktor orang lain, faktor X, ya. Paulus ini sudah menasehatkan, dia memperingati karena malaikat datang kepada dia, dia memberitahukan, ya, bahwa perjalanan mereka ini berbahaya, ya, jangan melanjutkan, ya, memang tempat mereka berhenti itu kurang baik di musim dingin mereka untuk tinggal, ya, mereka harus melanjutkan, tetapi Paulus menasihatkan mereka, ini berbahaya kalau kita lanjutkan. Dia peringati, ya, ini akan mendatangkan kesukaran, kerugian besar. Bukan aja kapal akan tenggelam, ya, nyawa, ya, bukan saja kehilangan barang-barang, tetapi, ya, namanya Paulus sebagai tahanan tidak punya kuasa. Nakoda ini lebih mempercayai, perwira ini lebih mempercayai jurumudi. Memang kelihatannya sih sepoi-sepoi, saudara-saudara. Coba kita melihat ayat yang ke-12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Situasi kondisi, ya, nggak ada tanda-tanda kok. Ya. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah
dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Biasanya badai krisis itu tiba-tiba datangnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pergumulan yang seringkali saudara-saudaraku, ya, Paulus dia sudah menasihati, menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini tanggung jawab masing-masing. Ya, saudara-saudaraku, kita juga ada di dalam situasi kondisi pandemi. Ini bukan soal kita taat atau tidak taat. Ini faktor X, saudara-saudaraku yang justru Tuhan ingin memakai kita menjadi terang, menjadi kesaksian. Coba kita membaca Yeremia ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu akan kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Yang ketiga ini, Bapak Ibu, karena faktor X, karena orang lain, badai itu bisa datang. Ya, tanggung jawab masing-masing, tetapi kita, ya, Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi terang dan saksinya, untuk mensejahterakan, untuk berdoa, untuk, ya, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, ya, orang-orang boleh percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang biarlah kita tetap fokus memandang kepada Tuhan. Ya, Paulus katakan kita berlarilah menuju ke tujuan kita, melupakan yang belakang untuk mencapai hadiah. Tetap kita memandang kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita pelajari 3 hal, ya, supaya kita biarlah tetap menyadari, merendahkan diri kita, ya, kembali kepada Tuhan. Yang kedua, biarlah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan melihat kuasa pertolongannya. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita menjadi terang, menjadi saksinya. Dan tengah-tengah situasi kondisi yang Tuhan izinkan badai krisis itu datang, kita lebih fokus lagi, lebih menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita terang, ya. Di mana kita berada itu menjadi kesejahteraan, ya. Nah, kita boleh memberitakan, menyaksikan, ya, keselamatan, kuasa Tuhan, berdoa, ya. Kita senantiasa berdoa buat bangsa dan negara supaya Tuhan nyatakan perbuatan. Hari ini kita akan ambil perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita akan melakukan bersama-sama makan dan roti anggur, menggambarkan, lambangkan daripada tubuh dan darah Yesus. Kita tahu bahwa Yesus karena ketaatannya, saudara-saudaraku, untuk mati di kayu salib, untuk menebus, menyelamatkan kita, supaya ada benih yang jatuh, dan benih yang jatuh itu akan menumbuhkan, ya, buah yang banyak. Tuhan punya maksud, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita diingatkan lewat firman Tuhan, kalau kita tidak taat, badai akan datang. Biarlah kita menyadari, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau kita taat tapi badai itu tetap datang,
Tuhan mempunyai tujuan supaya kita lebih lagi ingin kita semua lebih memahami tentang Dia. Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan, dan Dia mempunyai tujuan supaya kita menjadi terang dan saksinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Letakkan tangan saudara kepada roti dan anggur. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Immanuel, selalu menyertai kami. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan untuk menghadapi segala situasi, kondisi, badai, krisis, pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Kami diingatkan lewat roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami diyakinkan lagi akan penyertaan Engkau. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada pembaharuan hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perjamuan. Berkati dalam nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama semua. Kita berdiri menyiapkan roti dan anggur. Ada di rumah atau dimanapun saja berada. Kita akan setelah kita mendengar firman Tuhan, kita memegang roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan minuman anggur kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Ialah mata kaya ramasiki Allah. Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dimanapun engkau berada, angkatlah tanganmu. Tuhan akan menolong engkau dan saya, akan menyatakan kuasanya
Haleluya. Sehingga kita dapat menyembah kepada Dia, memuliakan Dia. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan daripada jemaat-Mu, kami semua yang terangkat. Apapun yang menjadi, oh Tuhan, badai, krisis, pergumulan, kesukaran, masalah-masalah yang sakit, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga kita tertolong, mengalami kemenangan. Tuhan dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan. Engkau menyembuhkan kami, memberikan jalan keluar, memberkati kami, memberikan kekuatan, melepaskan kami, memulihkan kami, membahagiakan kami. Kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Hari-hari ini situasi kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan kota negeri kami. Mereka yang terpapar COVID-19, di dalam nama Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan negeri kami, pulihkan ekonomi negeri kami, berkati dan berkati. Terima kasih, terima kasih. Kita tetap mengangkat kedua belah tangan kita semua. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.